Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hanifah Aziza Asyamil dengan NIM 233141008 dari kelas PGMIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perencanaan sistem pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Gustiarini MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menulis berdasarkan dari CP yang tercantum di SK-BSK-AP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A untuk kelas 2 dan elemen menulis. Materi yang pertama yaitu menulis pengalaman pribadi. Tentunya teman-teman pasti pernah mengalami suatu peristiwa, entah menyedihkan ataupun menyenangkan. Menyenangkan misalnya pergi berlibur ke pantai bersama keluarga, atau menyedihkan atau menakutkan seperti dikejar-kejar anjing ketika pulang sekolah. Nah, peristiwa lampau yang pernah kita alami ini disebut dengan pengalaman. Entah semenit yang lalu, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, itu bisa disebut dengan pengalaman. Pernah nggak sih kalian menceritakan pengalaman tersebut dalam bentuk tulisan seperti menulis diary? Nah, kalau ada yang belum tahu diary itu apa, diary ini merupakan buku atau catatan pribadi yang digunakan untuk menulis pengalaman, perasaan, atau kejadian sehari-hari. Nah, ini biasanya nulisnya secara rutin ya, kayak setiap hari kita ngerasain pengalaman, di hari itu langsung kita tulis. Nah, kalau ada yang belum pernah nulis, yuk kita coba nulis. Nah, sebelum kita nulis pengalaman kita harus tahu apa sih menulis itu. Menulis adalah cara kita mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk tulisan. Dengan menulis, kita bisa menceritakan sesuatu kepada orang lain, seperti cerita tentang diri sendiri, pengalaman sehari-hari, atau hal-hal yang kita sukai. Menulis itu penting untuk membantu kita mengingat pengalaman dan ide. Terus menulis juga memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain, seperti kita memberi pesan ataupun berkomentar di sosial media dan masih banyak lainnya. Selain itu, menulis dapat melatih kreativitas dan daya pikir. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan membaca dan memahami bahasa. Karena di dalam tulisan itu terdapat banyak kosakata yang tidak diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beberapa diksi yang ada di novel. Nah, karena di sini kita akan baru mulai menulis, maka kita mulainya dari yang mudah-mudah dulu ya. Misalnya kayak menulis identitas diri. Nah, dengan menulis identitas diri ini dapat membantu kita mengenal siapa kita. Misalnya nih, nama saya Asya, saya berusia 17 tahun, saya tinggal di Solo, saya suka makan mie ayam dan suka berenang. Yang kedua, misalnya menulis kalimat sederhana. Nah, menulis kalimat sederhana ini merupakan langkah awal kita dalam menulis paragraf yang baik. Kita bisa nulisnya misal tentang kegiatan sehari-hari. Hari ini kita udah ngapain aja. Terus misal bisa tentang keluarga kita, di rumah ada siapa aja, ayah, ibu. Atau kita bisa nulis tentang hobi kita, kesukaan kita. Misalnya nyeritain hobi, aku suka berenang. Aku berenang tiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, contoh yang lain misalnya tentang kegiatan sehari-hari, saya bangun pagi, lalu mandi. Setelah itu, saya sarapan dan pergi ke sekolah. Di sekolah, saya belajar dan bermain bersama teman-teman. Nah, itu contoh menulis kalimat sederhana tentang kegiatan sehari-hari. Atau kita bisa menulis teks
tentang pengalaman pribadi kita. Nah, teks pengalaman pribadi ini menceritakan kejadian yang pernah kita alami. Kita sudah membahasnya di depan tadi. Nah, ciri-cirinya itu, ciri-ciri dari teks pengalaman pribadi itu, yang pertama menceritakan kejadian nyata, yang kedua menggunakan kata saya, yang ketiga ditulis secara runtut sesuai urutan waktu yang jelas, yang keempat menggunakan kata sambung seperti dan, lalu, kemudian, yang terakhir menyertakan perasaan seperti senang, sedih, takut, atau terkejut. Nah, itu menyatakan perasaan itu nanti bisa digolongkan pengalaman menyenangkan atau menyedihkan atau menakutkan, seperti itu. Contoh dari teks pengalaman pribadi yaitu, kemarin saya pergi ke taman bersama ibu dan ayah. Saya pergi bermain ayunan dan berlari-lari di lapangan rumput. Saya juga melihat banyak kupu-kupu berwarna-warni. Saya sangat senang bermain di taman. Nah, tadi ada keterangan saya sangat senang. Itu merupakan pengalaman pribadi yang menyenangkan. Terus kita juga bisa menulis teks deskripsi sederhana. Nah, dengan teks deskripsi dapat membantu kita menjelaskan sesuatu secara lebih jelas seperti diri sendiri, keluarga, atau benda sekitar. Contohnya, aku memiliki boneka beruang bernama Teddy. Teddy berwarna coklat dan berbulu halus, matanya bulat dan hitam. Aku suka memeluknya saat tidur karena sangat lembut. Nah, jadi mendeskripsikan boneka yang aku miliki. Nah, yang terakhir ada menulis berdasarkan gambar. Menulis berdasarkan gambar membantu kita mengembangkan imajinasi dan menceritakan sesuatu dengan lebih mudah. Nah, di sini kita udah tahu kan untuk pemula jenis-jenis menulis yang bisa kita lakukan apa aja. Nah, sekarang kita bisa mulai menulis mengenai pengalaman pribadi, entah pengalaman pribadi menyenangkan, menakutkan, menyedihkan, atau yang lain. Yang penting kita sudah pernah mengalami peristiwa itu, misalnya saat berlibur atau ketika pulang sekolah atau yang lainnya. Nah, di sini udah ada contoh pengalaman menyenangkan ketika berlibur ke pantai. Kemarin saya pergi ke Pantai Anyar bersama keluarga. Saya bermain pasir dan membuat istana pasir dengan adik saya. Setelah itu saya berenang di laut yang jernih. Ombaknya tidak terlalu besar, jadi saya merasa aman. Saya sangat senang dan ingin kembali ke sana. Nah, dengan membaca itu kita jadi tahu bukan di liburan kemarin saya merasa senang ketika pergi ke pantai. Nah, sekarang ayo kita coba menulis pengalaman pribadi masing-masing. Kalau masih bingung mau mulai dari mana, di sini kita ada caranya atau langkah-langkahnya dengan menjawab pertanyaan yang sudah tertera. Pertanyaan yang pertama, kapan dan di mana pengalaman itu terjadi? Misalnya di Pantai Anyar, kita tulis dulu. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu lakukan di sana? Aku di sana bermain air dan bermain pasir. Kita tuliskan. Kemudian, siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah keluargaku. Yang keempat, bagaimana perasaanmu? Perasaanku sangat senang dan aku ingin kembali ke sana lagi. Nah, dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu kita satukan dan kita buat menjadi sebuah teks. Nah, teks itu nanti sudah menjadi tulisan pengalaman pribadi kita. Saat menggabungkan teks-teks tersebut, kita dapat memperhatikan detail dengan cara yaitu menggunakan huruf besar dan tanda baca yang benar. Yang kedua, tulis kalimat secara runtut dan jelas.
Yang ketiga, tambahkan kata sambung agar cerita lebih mengalir. Yang keempat, baca kembali dan perbaiki jika ada kesalahan. Nah, karena kita sudah tahu cara menulis pengalaman dengan baik dan langkah-langkahnya, yuk kita mulai nulis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.